mukminin. Artinya tidak akan sempurna keadaan seorang dai yang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala sampai tutur kata dan perbuatannya dapat dijadikan sebagai contoh serta suri tauladan bagi semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Bersyukur kita kehadiran Allah senantiasa menjadikan kita hamba pilihannya dalam perkumpulan yang baik dan mulia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-Nya yang istiqomah, yang selalu mendapatkan fadilah daripada perkumpulan yang baik, serta menjadikan kita hamba yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar insyaallah. Melanjutkan daripada hikmah yang ke-29, Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad beliau mengatakan, la yakmulu halu da'i ila rabbil alamin, tidak dikatakan sempurna atau belum sempurna keadaan seorang dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ajakannya, sehingga yasir adallu wa fi'lu hujjatan ala jami'il mu'minin. Ucapan dan perbuatannya menjadi tolak ukur, menjadi suri tauladan atas orang-orang yang beriman. Pada hikmah ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad memberitahukan bahwasannya kalimat dai, pendakwah, penyeru atau pembalik dalam urusan syariat agama Allah yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu agama Islam yang berkaitan dengan hukum dan ahkam. Ini maknanya ada makna yang secara khusus, ada makna secara umum. Dai yang dimaksudkan dalam makna khusus adalah mereka yang berdakwah kepada Allah terhadap dirinya sendiri. Kalau secara umum kepada orang yang ada di sekitarnya, mulai dari keluarganya, istrinya, anaknya, rumah tangganya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi tidak seorang pendakwah itu, seorang dai itu adalah mereka yang umumnya kita panggil dengan sebutan guru, ustaz. Tapi pada diri kita pun Allah mewajibkan untuk berdakwah. Nah, di dalam dakwah ini mengajak kepada kebaikan perlu kita pahami adalah satu pekerjaan amal kebaikan yang sangat mulia di sisi Allah. Tidak dikatakan pekerjaan apa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dakwah ila Allah. Kalau pekerjaan amal dari sisi duniawi, dia akan habis ketika kita meninggalkan atau orang tersebut meninggalkan dunia ini. Tapi bagi orang yang berdakwah mengajak kepada Allah, itu akan berkelanjutan sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Adakah pekerjaan seruan amal kebaikan dari pekerjaan yang paling baik seperti mengajak orang kepada Allah? Tidak ada. Maksudnya bukan itu pertanyaan, tapi itu ayat memberikan satu pemastian, walaupun bentuknya pertanyaan. Adakah pekerjaan yang lebih baik daripada mengajak
mengajak orang kenal kepada Allah, yakni mengajak orang kenal kepada Allah, itulah yang paling baik dari pekerjaan. Bukan pertanyaan, tapi itu penjelasan. Kadang di dalam Al-Quran itu kalimat-kalimat yang menjadi yang berbentuk pertanyaan ternyata itu adalah untuk pemastian. Contohnya ini ayat, adakah pekerjaan yang lebih baik? Maksudnya tidak ada yang lebih baik. Penjelasannya tidak ada yang lebih baik dari pekerjaan sebagaimana orang yang menyuruh kepada Allah. Ini para ulama tafsir ada yang mendefinisikan maknanya muadzin. Orang muadzin yang mengumandangkan azan, dia menyeru kepada Allah. Nah, itulah yang paling baik. Bagaimana yang diriwayatkan oleh beberapa hadis Nabi dari sahabat Abu Hurairah, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daging orang yang menyeru kepada Allah itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalau dakwah secara umum adalah dakwah kita kepada orang yang ada di sekitar kita. Dakwah secara khusus adalah dakwah kita kepada diri kita sendiri. Ya, Allah dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ya, orang yang beriman, jaga kau punya diri, selamatkan kamu punya diri terlebih dahulu. Nah, ini makna dakwanya khusus. Baru dakwanya umum, wa ahdikum, lalu kepada keluargamu. Apa? An-nar, daripada siksa neraka. Wuduhan nasu hijarah, yang bahan bakar itu neraka adalah batu-batuan dan manusia. Di dalam hal ini menjelaskan kepada kita ayat tersebut dakwah khusus dan dakwah secara umum. Kalau dakwah khusus, perintah Allah, kita dulu terlebih dahulu memulai pada diri kita. Diri kita, bukan orang lain, nanti orang lain, diri kita dulu. Baru secara umum keluarga kita, nanti orang di sekitar kita. Kalau sudah benar diri kita, benar sudah keluarga dan anak-anak kita, baru kita bisa masuk kepada ranah yang lebih luas lagi, orang-orang yang ada di sekitar kita, agar terselamatkan daripada siksa neraka. Menjadikan kita hamba-hamba yang terlindungi daripada siksa neraka, insyaallah. Allahumma ajirna minan nar. Di dalam dakwah ini, yang dimuliakan Allah, sempurnanya dakwah seseorang itu manakala apa yang didakwakannya sesuai dengan apa yang diamalkannya, artinya selaras yang diucapkan sama yang diperbuatnya. Akan dikatakan para atibba, dakwah dengan perbuatan dulu, baru dengan perkataan. Artinya mulai dari diri kita terlebih dahulu, baru kita berucap untuk mengajak kepada orang yang ada di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu, kesempurnaan seorang dai, setelah kita mengetahui siapa itu dakwah dan seorang dai secara khusus, siapa itu seorang dai secara umum, dia tidak akan mendapatkan di dalam perjalanan dakwahnya kesempurnaan, sehingga apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuatnya itu satu senada, selaras, kontras. Ada orang yang berucap tapi tidak mengamalkan, maka dia dari sisi keilmuan dia dapat ilmunya, tapi dari sisi pengamalan tidak ada pada dirinya. Ini yang dikhawatirkan, seperti yang Allah tegur di dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu bisa memerintahkan orang kepada yang ma'ruf, yang baik. Jangan tinggalkan sholat, jangan melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, jangan minum khamar, jangan tidak puasa Ramadan, jangan kamu tidak mengeluarkan zakat. Tapi dia sendiri tidak melakukan. Ini memerintahkan kepada orang, tapi dia tidak mengamalkannya. Nah, ini kerugian untuk dirinya, untuk yang sedang. Maka dari itu, antara ucapan dengan
harus ada pada dirinya terlebih dahulu mulai. Yang seperti itu yang akan mendatangkan kemanfaatan banyak untuk umat manusia. Kalau orang yang berkata sama dengan perkataannya perbuatan tersebut, antara yang diucapkan dengan yang diperbuatnya senada, selaras, sinkron, tidak bertolak. Di antara kesempurnaan yang menjadikan seorang dai di dalam dakwanya itu sempurna, mereka harus memiliki beberapa persyaratan. Artinya tata cara yang mesti kita pahami, khususnya bagi seorang dai di jalan Allah yang mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyakuna muta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia punya ajakan dakwahnya itu muta'asiyan mutarabitan, mempunyai irtibat, ikatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama bagi seorang dai di jalan Allah. Yang kedua, kalau orang tidak memiliki ikatan dengan Nabi, maka dia akan keluar daripada tata cara dakwah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Jadi kita harus berkaca kepada bagaimana metode dakwah Nabi. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah orang musyrik, bagaimana Nabi di tengah orang mukmin, bagaimana Nabi berdakwah di tengah orang munafik. Nah, itu harus menjadi tauladan bagi seorang dai ketika dia mengajak atau menyeru umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aliman biman hajid dakwah ila dinillah. Dia harus alim, berilmu, tidak mungkin kosong dari ilmu terhadap manhaj dakwah kepada agama Allah, mengajak orang ke jalan Allah. Dikatakan ilmu itu nomor 2, amal nomor 1. Ilmu nomor 2, yang kedua. Amal itu nomor 1, yang pertama. Tapi orang tidak akan bisa beramal, artinya ditolak amalnya, kalau tidak diawali dengan ilmu. Makanya itu pentingnya di dalam seorang dai mengajak kepada jalan Allah, dia harus mempunyai ilmu, memahami daripada hukum dan ahkam. Baru di dalam mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang ada pada dirinya, dan dia jadikan itu ideal pada dirinya terlebih dahulu. Ini yang mendatangkan manfaat terhadap dakwah yang diseru. Yang ketiga, arifan bi uslubiha al-hakim. Dia harus mengetahui metode dakwah yang mendatangkan kebijaksanaan. Jadi harus bijak seorang dai di dalam berdakwah. Dia harus melihat keadaan, dia harus membaca situasi. Ada orang minum mabuk atau di tengah siang Ramadan makan di depan umum, dia tahu itu salah. Setelah dia mengingkari, tapi tidak boleh dia di dalam metodenya mengatakan di depan umum, ini bulan Ramadan kau tidak puasa, haram hukumnya. Langsung dia mengeluarkan dalil dan ini dan itu. Yang seperti ini malah tidak membekas. Orang kalau sudah ditegur di depan umum, malah dia menjadi mental, ya, kabur dia jadinya. Nah, yang harus dipahami bagi seorang dai, uslubnya, metode, kaifiyah dan cara berdakwah, supaya orang yang diajak berdakwah di dalam dakwahnya ini menerima, bukan
berpaling daripada ajakan dan seruan dakwah tersebut. Tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, arogan, caci maki, tidak. Harus sesuai dengan tuntunan yang Allah ajarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan para sahabat di awal-awal Islam masih berada di kota Mekah, Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk memaafkan di dalam dakwahnya, ajakannya. Dan Nabi memberitahukan kepada orang musyrik penyembah berhala akan sembahan mereka itu tidak betul. Cuma metode yang saat itu dipakai oleh kaum muslimin yang masih sedikit membuat orang-orang musyrik, pembesar-pembesar Quraisy bukan menerima, bahkan menjauh daripada ajakan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah mereka kepada paman Nabi Abi Thalib, karena mereka sudah kesel sama Nabi kita Muhammad, selalu menyalahkan sembahan mereka, artinya memaki Nabi. Para sahabat yang sedikit muslim saat itu, saat perintah dakwah terang-terangan itu turun, Nabi berdakwah secara terang-terangan, tapi metode yang dipakai Nabi dan kaum muslimin terhadap sembahan orang-orang berhala, Tuhan orang-orang musyrik itu dengan maki, bukan caci ya. Beda antara caci dan maki. Kalau makian itu ajakan yang kalau diajak, orang yang diajak itu tidak mau terima, timbullah kesal dari yang mengajak. Dia tidak menyudutkan, walaupun ajakannya betul, tapi tidak diterima, orang tidak mau mengikuti ajakannya. Nah, akhirnya keselah yang mengajak ini, timbullah kata-kata yang kurang bagus, yang membuat orang-orang musyrik terhadap apa yang disampaikan Nabi dan kaum muslimin saat itu, membuat mereka malah berontak. Hingga mereka punya inisiatif, pembesar musyrik Quraisy saat itu, Abu Jahal, Uqbah bin Mu'id, kemudian Abu Sufyan datang ke Abi Thalib, mengutus terlebih dahulu beberapa orang untuk izin bisa ketemu sama Abi Thalib. Ini di akhir-akhir umurnya Abi Thalib paman Nabi. Mereka tidak mau kalau Abi Thalib terlebih dahulu meninggal dunia dan mereka menghabisi atau menghentikan dakwah Nabi Muhammad itu dalam keadaan Nabi tidak ada yang melindungi lagi. Abi Thalib termasuk pembesar Quraisy yang sangat dihormati. Datanglah mereka bilang kepada Abi Thalib agar memberitahukan kepada Muhammad, stop dakwahnya, stop dari maki-maki Tuhan kami berhala. Dipanggillah Rasulullah. Akhirnya datang Nabi. Nabi tanya kepada mereka pembesar Quraisy, kalian ini maunya apa? Kami maunya engkau Muhammad berhenti dari memaki Tuhan berhala kami. Kata Rasulullah, apa yang bisa kalian janjikan? Kalau aku berhenti, aku cuma minta satu saja katanya. Aku akan berhenti dari memaki kalian punya Tuhan, bukan mencaci ya. Kalau mencaci itu bukan satu kata-kata yang tidak baik, yang kotor, yang menyudutkan orang yang di objek yang diajak ngomong dengan tujuan menghinakan dia. Nah, ini namanya caci. Tapi kalau maki itu ungkapan kesal dari yang diajak tapi tidak mau, ungkapan dengan kata-kata yang membuat kesal yang mengajak ini tadi ya. Tapi tidak artinya dia mencaci. Keselan itulah dinamakan maki dengan kalimat atau kata-kata.
Kata Nabi, kalau kalian tidak bisa menjanjikan apa yang aku inginkan, ya aku tidak akan berhenti. Bilang Rasulullah, bilang Abu Jahal saat itu, apa yang kau inginkan? Yang kau minta dari kami apa? Cukup kalian mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tambah kesel dia, tidak mau Abu Jahal dan pembesar musyriknya. Kalau kalian mau mengucapkan ini satu kalimat ini, aku tidak akan maki lagi, tidak akan aku salahkan berhala. Tapi betul yang disampaikan Nabi, kalian ini menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat. Nabi itu tujuannya bagus, cuma karena mereka selalu berpaling, akhirnya timbullah kekesalan dari Nabi. Akhirnya Nabi memaki Tuhan mereka. Itu metode pertama yang dibawa oleh Nabi. Tapi dengan sebab itu perkara, datanglah bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi kita Muhammad. Ini loh, begini loh metode berdakwah itu, cara mengajak orang kepadaku. Jangan dimaki Tuhan mereka. Kan di situ ada ayatnya. Apa diturunkan awalnya, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, ikuti apa yang aku wahyukan dari Tuhanmu kepadamu. Tiada Tuhan selain Dia Allah. Itu aja. Nah, itu makanya Nabi mengajak mereka untuk mengucapkan itu. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik yang tidak mau ikuti. Walau sya'allahu ma asyraku. Kalau Allah mau berkehendak, semua beriman, bisa. Tak ada yang syirik, bisa Allah jadikan itu. Kalau Allah berkehendak. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizha. Kami, kata Allah, tidak menjadikan engkau wahai Muhammad atas mereka itu yang melindungi, menjaga mereka. Tidak, engkau bukan penjaga, engkau penyeru, kata Allah. Kalau aku ingin semua beriman, bisa. Dan engkau bukan yang menjaga mereka. Walahan wa ma anta 'alaihim biwakil. Dan tidak juga engkau menjadi perwakilan mereka. Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW. Terus pokoknya ajak aja, seru aja. Apapun hasil keputusannya, mereka mau beriman tidak beriman, itu aku punya wewenang, kata Allah. Kau cuma menyampaikan, tapi metode yang harus kau sampaikan, jangan maki Tuhan mereka. Itu ya. Allah ajarkan kepada Nabi, wala tasubbu, apa ayatnya itu? Wala tasubbu alladzina yad'una min dunillah, wala tasubbu alladzina yad'una min dunillah fayasubbullahu 'adwan bighairi 'ilm. Kamu jangan maki Tuhan-Tuhan mereka yang menyembah selain Tuhan Allah, nanti mereka balik memaki Tuhan yang kamu sembah, maksudnya Allah. Lebih parah lagi makian mereka, lebih parah lagi karena mereka tidak didasari dengan ilmu. Nah, jadi ini uslub yang diajarkan Allah kepada Nabi kita Muhammad. Kayak dalam satu surat An-Nahl itu diturunkan di Mekah, kecuali 3 ayat terakhir itu diturunkan di kota Madinah, karena ayat ini mansuh dengan perintah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah yang membuat ayat ini perintah untuk mengajak kepada kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah di dalam metode mengajak ini, ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatin hasanah. Ajaklah ke jalan Allah orang-orang untuk mengenal kepada Allah dengan hikmah, dengan baik, maksudnya dengan tutur kata yang bagus. Jangan memaki, itu maksud Allah. Jangan bikin mereka marah dan memaki Tuhan-Tuhan mereka, menyalahkan sembahan mereka. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang mendatangkan
manfaat, yang mudah bisa diterima dengan tutur kata yang baik. Wah, andaikan perlu untuk berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat, karena di dalam ilmu itu kadang ada perdebatan. Kalau itu terjadi, ya berdebatlah dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka wa'alamu man dhalla an sabilihi wa wa'alamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhan Allah itu tahu siapa yang tersesat di jalannya, dari jalannya. Dan dia maha tahu Allah siapa orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk. Ya memang dasar tidak mereka itu mendapatkan, Allah inginkan atas mereka hidayah, orang-orang musyrik. Ya walaupun Nabi mengajak bagaimanapun dengan cara Nabi, ya tidak akan mereka mendapatkan itu hidayah. Cuma di sini yang perlu kita ambil pelajaran metodenya, cara yang diinginkan oleh Allah. Hanya kita di dalam berdakwah ini bukan membawa diri kita, yang kita bawa ini adalah siapa yang memerintahkan setiap para dai yang mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti metode Allah, ikuti yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan juga kepada Nabi kita Muhammad bagaimana cara yang Allah ajarkan kepada nabi-nabi utusan sebelum Nabi Muhammad. Contoh Nabi Musa alaihissalam, ya, dakwahnya kepada Firaun. Nah itu dituntun, dibimbing Allah Nabi Musa. Allah menceritakannya itu dalam Al-Quran. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya bi dzikri. Kau wahai Musa dan Harun, pergi kalian membawa ayat-ayatku, maksudnya ke Fir'aun. Wala taniya bi dzikri, jangan kalian lupa akan ingat kepada Allah, berzikir, selalu ingat kepada Allah, selalu membawa Allah di dalam dakwahmu. Idhaba ila Fir'auna, kalian berdua pergi menghadap datangi Fir'aun. Innahu, bahwa dia udah melampaui batas ini Fir'aun, udah ngaku dirinya Tuhan. Faqula lahu qawlan layyina. Nah ini metodenya Allah ajarkan ke Nabi Musa. Dan katakan kepada itu Fir'aun, ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, yang baik. Kenapa Allah mengajarkan itu kepada nabinya, kepada utusannya yang dihadapinya Fir'aun ini? Harus dengan kata-kata yang baik, dengan lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, supaya mudah-mudahan dia ingat dengan itu kembali. Jadi udah melampaui batas, dengan lemah lembut itu akan menyentuh ke dalam hati yang diajak. Mudah-mudahan tersentuh hatinya. Kalau tersentuh hatinya dia ingat kalau yang dilakukannya itu suatu kesalahan, dan dia kembali aw yakhsha, atau dengan kelemah lembutanmu dia merasa takut kepadaku, kata Allah, lalu dia kembali dan ingat siapa statusnya si Firaun ini tadi. Nah, tapi Allah mengajarkan dengan lemah lembut, ya, tidak boleh anarkis, tidak boleh arogan, tidak boleh kata-kata yang kasar, nggak boleh. Ya. Apakah hadir itu beriman? Pertanyaannya, si Firaunnya tetap tidak. Kenapa? Karena Allah yang memberikan tunjuk hidayah kepada siapa yang diinginkan, dan Allah juga menyesatkan kepada siapa yang ingin disesatkannya. Allah berikan kita selalu petunjuknya, ya, selalu di dalam hidayah, bimbingan Allah, bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang sudah ditetapkan Allah dia tidak beriman, ya katakanlah dia beriman. Ujung-ujungnya baru mau beriman. Fir'aun itu berapa banyak tanda kebesaran Allah yang didatangkan, balak untuk dia supaya dia ingat dan kembali, tetap aja nggak mau. Belalang didatangkan, wabah penyakit, apalagi kodok yang mendatangkan bencana di Mesir saat itu di bawah kekuasaan Firaun. Tetap dia tidak mau kembali kepada Allah, tetap dia tidak mau. Hasil ingkar sampai dibelah laut dan dia masuk ke
ke tengah-tengah itu sama semua rombongan pasukan itu, bukan sedikit. Dikatakan ulama tafsir itu 600.000 bala tentara Firaun dikerahkan semua untuk mengejar Musa dan Bani Israil. Di situ dia baru mau beriman. Tapi kan udah terlambat. Sudah terlambat, tidak ada gunanya. Kenapa enggak sebelum-sebelumnya gitu? Kenapa tidak ketika Musa dengan lemah lembut? Kenapa harus aku dengan memberikan teguran yang keras baru kamu mau beriman? Allah firmankan dalam Al-Quran, wajawazna bi Bani Israil al-bahr fa'atba'ahu Fir'aun wa junuduh adwa bagya wa adwa hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa nahnu muslimun. Sudah potong dulu. Baru dia berkata, aku beriman kepada yang diimani oleh Bani Israil, tidak ada Tuhan selain, yang diyakini dan percaya oleh Bani Israil, dan aku termasuk orang-orang yang Islam atau berserah diri. Apa jawab Allah? Al-ana faqad asaita wa kunta mufsidin. Nah, sekarang pada dari dulu kata Allah. Baru sekarang mau tobat, baru sekarang mau masuk Islam, baru sekarang mau berserah diri, baru sekarang mau beriman. Padahal kamu dulu kata Allah orang yang perusak aja di muka bumi. Akhirnya tidak diterima taubatnya sama Allah. Dan memang Allah tidak menginginkan dia untuk mendapatkan hidayah. Tapi Nabi Musa mengikuti metode dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lemah lembut. Nabi Muhammad begitu juga awalnya. Ketika turun ini ayat, jangan caci maki, jangan maki Tuhan-Tuhan mereka. Nanti mereka memaki Tuhan yang kamu ajak untuk beriman, yaitu Allah, dengan makian yang lebih parah lagi, kata Allah. Dari situ nanti tidak pernah lagi. Dalam hadis Nabi, jangan kalian caci maki kedua orang tua kalian. Siti Aisyah bertanya, ada orang berkata, bagaimana ya Rasulullah kami memaki orang tua kami? Kalian memaki orang tua saudara kalian Muslim, akhirnya dia memaki orang tua kalian, ibu kalian, bapak kalian kan? Artinya sama saja, kalian memaki orang tua kalian. Kalian mencaci orang tua kalian dengan kalian mengawali mencaci maki orang tua saudara kalian. Hanya dia balik caci maki, bisa lebih parah lagi. Jangan, kata Nabi. Jadi tidak melakukan itu kepada orang-orang musyrik karena mengikuti daripada uslub dakwah yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari peristiwa apa yang Allah kasih ajarkan kepada Nabi kita Muhammad harus menjadi contoh untuk kita para dai. Ya. Para dai khususnya di zaman kita ini, apalagi di zaman sekarang ini canggih medsos sebenarnya. Dakwah ini manfaatkan untuk kebaikan. Banyakkan media kita untuk kebaikan, bukan banyak komentar. Orang kan lebih banyak komentar, nah, kalian lebih banyak memberikan arahan, manfaatkan. Jadi itu mempunyai nilai kesan lebih di sisi Allah untuk diri kalian yang mempunyai gap-gap punya Android atau iPhone media sosial ya. Daripada banyak komentar, lebih baik banyak nasihat, tapi diiring itu dengan amal pada diri kita terlebih dahulu. Abu Jahal seperti itu, paman Nabi seperti itu. Dia tidak beriman. Memang Allah tidak menginginkan hidayah atas diri mereka. Cuma di sini kita harus mengambil hikmahnya. Bagaimana Nabi SAW di dalam seruan dakwahnya di dalam Allah mengajak orang untuk kenal kepada Allah. Nah, disitulah akan kita jadikan landasan, modal utama bagi seorang dai, bahwa mau dia dai secara khusus untuk dirinya ataupun secara umum, mulai dari ruang lingkup keluarganya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada dahsyatnya Fir'aun di zaman Nabi Muhammad lebih parah daripada Fir'aun di zaman Nabi Musa, walaupun dua-duanya tidak mau beriman. Kalau Fir'aun di zaman Nabi Musa, Moses namanya, dia masih ada upaya untuk beriman walaupun tidak
tidak diterima Allah. Tapi Abu Jahal tidak ada sama sekali dia mau beriman, hatta di ujung kematian. Saat mau disembelih dia sama Ibn Mas'ud, sombongnya keluar malah dalam keadaan sekarang dia nggak bisa bergerak. Coba Ibn Mas'ud yang menjadi eksekusi terakhir dari dia, naik ke pundaknya, naik ke dadanya, nggak bisa bergerak. Waktu mau dipotong lehernya melek matanya juga. Pas lihat ente pengembala kambing, Abdullah bin Mas'ud ini kan pengembala kambing kerjaan. Kalau ingin memotong kepala itu, pedangmu tidak sanggup, kata. Ya, ambil pedang kata. Dia mati pun maunya pakai pedang dia. Terus kalau potong kepala itu jangan potong kecuali dari akar-akarnya. Termasuk ini kecil, orangnya 70-60 sentian. Apa bahasanya? Kecil. Ambil pedangnya, dipotong dari akar-akar kepala Abu Jahal. Tapi sebelum dipotong bilang sama Muhammad, aku musuhnya di dunia dan setelah mati. Nah, kalau Fir'aunnya di zaman Nabi Musa masih dia mau beriman. Tapi Fir'aunnya sama Nabi Muhammad tak sampai ke Muhammad, aku musuh dia waktu masih hidup dan musuh dia nanti setelah mati. Hebat ini Fir'aun. Setiap para nabi dan rasul itu ada yang namanya Fir'aun itu gelar. Fir'aun itu gelar. Tapi namanya bukan Fir'aun. Dia adalah penguasa Fir'aun, jahat kejam. Abu Jahal lah yang paling jahat Fir'aun dari setiap utusan Nabi dan Rasulullah di atas muka bumi ini. Termasuk yang paling bisa dikatakan nanti pemimpinnya Fir'aun, ya dia pemimpin semua Fir'aun yang Allah adakan di atas muka bumi ini. Abu Jahal dia raja Fir'aun dari semua Fir'aun yang ada. Di akhir hayat tetap dia tidak mau beriman, bahkan membenci Nabi dan memusuhi Nabi di masa hidup dan setelah mati. Akhirnya dipenggal sama Abdullah bin Mas'ud, diseret kepalanya, potong kupingnya, bukan lagi kepala tapi potong kupingnya juga. Karena Abdullah bin Mas'ud pernah ditamparnya sampai menggantung telinganya. Kalau kuping orangnya, tangannya itu gede juga. Waktu ditampar Abdullah bin Mas'ud, pecah telinganya itu telah menggantung. Nangis balik menghadap Nabi, turun Jibril ketawa. Bilang Rasulullah, kenapa ketawa saat kami sedih? Nanti kalau akan tahu apa sebab kami tertawa, kata Jibril. Nah, itu kejadiannya di peperangan Badar. Rasulullah Rasulullah Ziyadah. Kepala dibalas kepala, tambahannya terima. Di bawah Nabi pas lihat adalah Abu Jahal, takdir Nabi, takdir semua kaum muslimin menang di peperangan Badar. Dan di dalam dakwah ini juga kadang ada orang yang tidak suka. Ini harus kita pahami. Tidak semua ajakan kebaikan sebagaimana nanti kita ada yang membenci, apalagi kita. Ya, sekali per para nabi saja didatangkan musuh. Jadi jangan berharap di dalam mengajak orang menyeru di jalan Allah itu lancar, aman, mulus. Ya, justru yang seperti itu tanda tanya. Justru seperti itu tidak dijadikan tanda tanya. Tidak ada nikmatnya dakwah. Kalau ente mengajak orang kepada Allah, ada orang yang benci sama ente, bersyukurlah kepada Allah. Ada yang tidak suka sama ente, ada yang menghasut ente, ada yang memfitnah ente, bersyukurlah ente kepada Allah. Nanti dakwah ente insya Allah kabul, diterima sama Allah. Karena mereka para nabi dan orang-orang terdahulu seperti itu di dalam dakwah. Cuma kalau seandainya mau membalas, jangan sampai melampaui batas. Tak boleh kita melampaui batas dalam membalas orang yang berbuat jahat kepada kita, walaupun diperbolehkan dalam Al-Quran. Ini itu, gitu, ini 5 gitu deh. Kalau kalian ingin
membalas, balas. Tapi tidak boleh melampaui apa yang kalian dapatkan dari perlakuan tidak baik. Wala in sabartum lahu khairun sabirin. Tapi kalau kalian kata Allah memilih bersabar, sabar itu lebih baik untuk kalian. Nabi memilih sabar. Kenapa? Karena waktu Sayyidina Hamzah dibunuh dengan mengenaskan, Nabi itu sedihnya bukan main dan bersumpah bahkan Nabi, aku akan membalas, kata Nabi, dari orang-orang musyrik yang memperlakukan paman tercinta beliau 70 kali lipat dari apa yang mereka lakukan kepada Hamzah. Turun ini ayat. Lihat bagaimana usul dakwah yang diajarkan step by step oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Maka tidak ada satu metode di dalam mengajak dakwah orang ke jalan Allah kecuali kita mengikuti metode yang Allah ajarkan kepada para nabi dan rasul. Kalau dakwah mengikuti cara kita sendiri, tidak bakal mendatangkan banyak manfaat. Ya. Bagaimana Nabi ketika disakiti dalam dakwahnya, dan bagaimana Allah memberikan solusi dan jalan keluarnya. Itu semua tertera di dalam Al-Quran. Ya. Allah berikan pemahaman khususnya kepada kita para dai. Jadi ingat, garis bawahi semua yang ada di tempat ini adalah dai. Ya. Entah dai kalian secara khusus untuk diri sendiri atau secara umum untuk istri, anak, keluarga, rumah tangga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka berdakwahlah, ajaklah mereka, serulah mereka ke jalan Allah dengan cara yang Allah ajarkan kepada para nabi dan rasul utusannya di atas muka bumi ini. Maka bermanfaat lebih banyak dakwah yang kita ajak, seruan yang kita ajak, dan semua orang yang ada di sekitar kita mendapatkan manfaat dan keberkahan. Allah jadikan hikmah pada malam hari ini hikmah yang menjadi semangat motivasi kita di dalam berdakwah, menyeru, mengajak orang ke jalan Allah. Ada orang yang berdakwah ahlul ilm, para ulama dengan ilmunya. Ada orang yang berdakwah dengan harta kekayaannya. Ada orang yang berdakwah dengan kecerdasannya. Ada orang yang berdakwah dengan tenaga dan pikirannya. Kerahkan semua, libatkan dirimu di dalam peranan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semata semua itu untuk mengharap ridho Allah, ya. Abadi yang seperti itu sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka min syarri ma indana fadlan wa ihsana bidunka ila rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadhihi al-laila lailatan taqabbal lana wa lil muslimin wal muslimat ya Muhammad sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin